Halo, nama saya Alex. Ini kisahku, bukan tentang kucing lucu. Saya tinggal dengan ayah di lingkungan buruk. Ibu saya meninggal saat saya masih kecil. Ayah menjalani hidup keras. Dia mencari kerja, menghilang ke bar, pulang malam, jatuh ke sofa, dan mendengkur keras sampai dinding bergetar. Saat aku berumur 5 tahun, aku menemukan kemampuan unikku. Aku bermain dengan anak-anak lain yang tumbuh kurang diawasi. Kami menendang bola terlalu dekat ke rumah Tuan Clark yang tua, dan bolanya terbang langsung ke jendela kecil di ruang bawah tanah. Jendela itu sempit, gelap, dan tampak seperti pintu masuk ke film horor. Tidak ada yang mau masuk. Aku hanya berbaring, menghela napas, lalu menyelinap masuk seolah sudah biasa. Aku menemukan bolanya, lalu naik tangga dan sampai di dalam rumah. Di atas meja dapur ada toples berisi permen. Aku masukkan permen ke saku, kembali lewat jalan yang sama, lalu keluar lagi. Sejak hari itu aku dipanggil tikus, sering diminta mengambil sesuatu dari jendela atau membuka pintu dari dalam. Kadang aku ketahuan, dimarahi, lalu dilepaskan. Di sekolah, pekerja sosial kadang memanggilku dan bertanya soal ayahku. Tolong biarkan aku sendiri. Di sanalah aku bertemu dengan Helen dan Jane. Helen juga tinggal di keluarga yang semua orangnya tidak peduli padanya. Suatu hari, aku melihat dia menyalin catatan dari guru, sehingga terlihat persis seperti aslinya. Itulah kemampuannya, memalsukan tulisan tangan siapapun. Sedangkan Jane, keluarganya baik-baik saja, tapi orang tuanya sangat mengontrol. Dia kesal sampai beberapa kali kabur dari rumah. Sahabat terbaik Jane adalah laptopnya, dan dia bisa membobol hampir semua perangkat elektronik. Itu benar-benar kemampuan luar biasa. Kami bertiga cepat akrab karena sama-sama melihat kota ini sebagai perangkap. Di sekitar kami hanya ada masalah, polisi, nilai jelek, orang tua. Kami sering bicara tentang bagaimana suatu hari kami akan pergi dari sini tanpa menoleh. Semuanya mulai berubah setelah ujian sastra. Kami gagal total di ujian itu. Pak Murray membagikan hasilnya dengan wajah seolah kecewa pada umat manusia. Aku sadar, jika terus ikut aturan, kami bakal terjebak di sini selamanya. Harus susup ke sekolah dan ubah nilai kami. Rencana yang hebat. Malam itu, aku menemukan jendela di samping sekolah, lalu memanjat masuk. Di ruang guru, aku menyalakan komputer, memasang flash disk, dan mengabari Jane untuk segera terhubung. Beberapa menit kemudian, kursor mulai bergerak sendiri dan nilai di sistem berubah jadi sempurna. Lalu kutemukan lembar ujian kami dan kubawa pulang. Kami bertemu di kafe. Helen mengambil lembar kosong, menyalin jawaban benar dengan rapi, meniru tulisan tanganku dan Jane dengan sempurna, lalu menuliskan nilai seolah-olah dari Mr. Murray. Keesokan harinya, kami diam-diam mengembalikan lembar ujian itu dan tidak ada yang menyadarinya. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku ingat betul bahwa aku memberi mereka nilai terendah. Kami mengamati Mr. Murray dan tertawa pelan. Sejak saat itu, kami mulai menggunakan kemampuan kami. Mengubah nilai, masuk ke toko-toko, mengambil uang dari kasir. Aku bisa masuk ke tempat yang tidak bisa dimasuki siapapun. Jane mematikan alarmnya. Helen mengatur semuanya seolah-olah kami tidak pernah ada di sana, dan aku memasukkan uang ke dalam kotak tua. Setiap kali memikirkan hari ketika setelah sekolah aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi dari kota ini. Pernah kami duduk di belakang sekolah, menghamparkan uang seperti kipas. Kami membicarakan cara Jane mematikan kamera, dan aku merayap masuk lewat ventilasi. Tiba-tiba, Bill, teman kami, muncul di belakang. Kalian salah jalan, ini kejahatan dan kalian akan dipenjara. Sial, dia dengar semua. Jaga mulutmu, Bill, kalau tidak mau ada masalah. Bill tampak pucat bergumam sesuatu lalu pergi. Kami duduk di sana, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian kami kembali masuk ke toko itu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Alarm sudah dimatikan, aku membuka pintu dari dalam. Kami hampir berhasil keluar ketika tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti di parkiran. Kami langsung kabur dari sana. Saat itu aku merasa semuanya sudah berakhir. Dan saat itu kami bertemu dengan seorang wanita. Polisi muncul di belakang kami. Wanita itu menatap kami dengan curiga, lalu melihat ke arah polisi. Petugas, ini murid-murid saya. Mereka membantu saya mencari kucing saya. Dia bicara sangat tenang dan percaya diri, hingga polisi saling pandang, angkat bahu lalu pergi. Kami berterima kasih padanya sambil berebut bicara, tapi dia mengangkat tangan. Panggil aku Nyonya Lynch. Aku tahu apa yang kalian lakukan di sini. Kami terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Jadi, aku lapor polisi, atau kalian bantu aku melakukan sesuatu. Kami saling berpandangan. Kami tidak punya pilihan lain, jadi kami setuju. Aku butuh sepatu mahal dari butik keren di pusat kota, dan kamu akan membelikannya untukku. Iya, Bu. Setelah itu saya terus memikirkan satu hal. Mengapa polisi datang jika kami sudah melakukan semuanya dengan sempurna? Saya mendiskusikan hal ini dengan para gadis, dan kami hampir bersamaan teringat pada Bill. Tepat, dialah satu-satunya yang tahu tentang urusan kita, namun dia berpura-pura menjadi orang suci. Keputusan datang dengan cepat dan tampak logis. Jika seseorang mengkhianatimu, dia sendiri yang memilih konsekuensinya. Keesokan harinya, aku masuk ke ruang guru lewat jendela dan mengambil uang dari celengan sekolah. Sementara itu, Jane di luar sedang menonaktifkan alarm. Saat itu, Helen menulis di buku dengan tulisan tangan Bill. Kami menaruh buku itu di lokasi dan pergi sepelan saat kami datang.
Paginya sekolah geger, ada polisi dan ramai. Saat Bill dibawa pergi, dia tampak seperti bayi yang ketakutan. Kami berdiri di samping dan puas, karena dia sendiri masuk ke masalah yang harusnya dihindari. Malam itu, kami masuk butik yang ditunjuk Nyonya Lynch. Semua berjalan sangat lancar, seolah-olah ada yang memberi kami lampu hijau dari atas. Aku mengeluarkan kotak-kotak sepatu, membayangkan harganya. Sementara itu, Jane dan Helen melindungiku. Besoknya aku bawa kotak-kotak itu ke sekolah dan menaruhnya di loker. Tapi saat itu, Pak Murray muncul. Ada apa itu, Alex? Aku mulai mengoceh kosong. Pak Murray menghela napas berat. Kamu anak yang pintar dan sebaiknya kamu berhenti melakukan hal-hal buruk. Kembalilah belajar. Aku hanya mengangguk asal dia cepat pergi. Setelah pelajaran selesai, kami bertemu dengan Bu Lynch dan mengembalikan sepatu yang dicuri. Gadis-gadis, kalian benar-benar punya kemampuan yang luar biasa. Dia berjanji akan memberi kami uang dan membantu kami untuk keluar dari kota. Saat itu aku merasa semuanya akhirnya mulai berjalan dengan baik. Tapi untuk itu, kalian harus melakukan satu hal lagi. Kalian harus masuk ke pegadaian dan mencuri uangnya. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk menolak. Jadi pada malam berikutnya, kami menyelinap masuk ke pegadaian. Para cewek mematikan alarm dan aku sudah di dalam saat tiba-tiba terdengar sirene. Dalam sekejap kami dikepung polisi. Kali ini tak ada yang datang membebaskan kami. Tanpa teriakan atau drama seperti di film, kami didudukan di mobil polisi. Di kantor polisi kami duduk berdempetan di bangku dan berbisik-bisik membahas apa yang telah terjadi. Sudah jelas bahwa seseorang kembali melaporkan kami. Jelas itu bukan Bill. Tapi kemudian pintu terbuka dan Mrs. Lynch masuk ke kantor polisi. Dia berbicara dengan polisi, menandatangani beberapa dokumen, membayar jaminan, dan kami langsung dibebaskan seolah-olah kami bukan pencuri malam, melainkan siswi sekolah yang pulang terlambat setelah jam malam. Begitu di luar, dia menatap kami dengan pandangan tenangnya. Nah, lihat kan, aku ini teman kalian, dan tanpa aku kalian pasti akan ditahan jauh lebih lama. Kami hanya mengangguk karena tidak ada pilihan lain, tapi di dalam hati saya terasa ada sesuatu yang tidak enak. Keesokan harinya, sekolah ramai seperti sarang lebah, karena kabar di kota kecil kami menyebar dengan sangat cepat. Kepala sekolah memanggil kami ke kantornya, mulai berbicara tentang disiplin, reputasi, dan bahwa sekolah tidak akan mentolerir perilaku seperti itu. Itu sepenuhnya salahku. Helen dan Jane tak terlibat dalam hal ini. Jika harus ada hukuman, itu hanya aku. Kepala sekolah nyaris mengeluarkanku saat Pak Murray ikut campur. Biarkan Alex tetap di sekolah. Saya menjamin dia. Dia bukan anak yang tanpa harapan dan pantas mendapat kesempatan lagi. Itu sangat tidak biasa. Aku tidak pernah menyangka hal seperti itu dari guru sastra. Akhirnya aku diberi kesempatan terakhir. Kalau kamu berbuat masalah lagi, kalian berdua akan dikeluarkan dari sekolah. Kamu dan Pak Murray. Aku keluar dari ruangan dan benar-benar berpikir, kenapa orang dewasa yang sudah sering kubuat kesal tiba-tiba memutuskan untuk membelaku? Pikiran bahwa keputusan-keputusanku bisa membahayakan orang lain terasa lebih berat daripada rasa takutku pada polisi. Setelah pulang sekolah, kami dijemput oleh Bu Lynch. Sudah kuhabiskan banyak biaya untuk jaminan kalian, kini kalian berutang padaku. Apa yang harus kami lakukan? Bobol toko perhiasan itu dan bawa perhiasannya padaku. Kalau tidak, aku tarik uang jaminannya dan kalian masuk penjara. Setelah itu dia berbalik dan pergi, meninggalkan kami seolah leher kami telah dipasangi tali kekang. Kami mulai berdebat karena sadar ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin Bu Lynch sendiri yang melaporkan kami, lalu menolong kami keluar supaya kami berutang padanya. Ini keterlaluan, kita harus hentikan semua. Kalau kita mundur sekarang, kita benar-benar akan berakhir di balik jeruji. Akhirnya aku membujuk mereka, meski aku tak punya keyakinan seperti sebelumnya. Malam berikutnya aku bertemu Jane, dan kami merencanakan cara masuk ke toko perhiasan. Waktu berjalan, tapi Helen tak kunjung muncul. Dia tidak menjawab telepon maupun pesan apapun. Jane semakin gugup dan pada suatu saat dia tidak tahan lagi. Ini pertanda kita harus berhenti sekarang juga. Tak bisa. Aku takut Nyonya Lynch bakal hancurkan kita. Percakapan lekas jadi pertengkaran. Aku tidak mau lagi terlibat dalam hal ini. Jane pergi, aku duduk sendiri cukup lama, hingga memutuskan menyelesaikannya sendiri. Malam itu aku menyelinap ke toko perhiasan, memasukkan perhiasan ke dalam ransel, dan hanya memikirkan cara keluar. Tiba-tiba alarm berbunyi, pintu dan jendela terkunci, dan toko itu berubah menjadi perangkap. Aku panik, mencari jalan keluar, menemukan sebuah jendela kecil, dan dengan susah payah berhasil menyelinap keluar. Di luar siren sudah meraung, dan aku terpaksa lari tanpa menoleh ke belakang. Aku berhasil lolos dari kejaran, pulang ke rumah, dan terjatuh di lantai, berjanji pada diri sendiri bahwa itu adalah yang terakhir kalinya. Apa yang terjadi? Ayah, aku benar-benar bingung dengan hidupku. Setelah sekian lama, akhirnya kami bisa bicara dengan baik. Hidup tak selalu mudah, tapi aku bertahan demi kamu. Maaf jika aku kehilangan kendali. Aku merasa malu karena mendadak melihatnya bukan sebagai masalah, tapi sesama manusia yang berjuang. Keesokan harinya aku ke sekolah berniat memperbaiki keadaan dan berbicara dengan mereka. Tapi anehnya, ternyata Helen dan Jane tidak masuk sekolah. Lalu aku bertemu dengan Bill. Aku tahu kalau kaulah yang menjebakku. Tapi dari mana? Billy bilang kemarin Helen ke kantor polisi dan mengaku memalsukan tulisan tangannya. Bill bebas, tapi dia yang ditahan. Astaga! Saya segera bergegas ke kantor polisi.
Di sana saya meminta izin untuk berbicara dengan Helen. Polisi itu mengangguk dan mengantarku ke sel. Helen tampak anehnya tenang, seolah akhirnya ia berhenti lari dari dirinya sendiri. Sudah lama aku merasa muak dengan semua yang kita lakukan. Setiap kali aku memalsukan tanda tangan, hatiku terasa mengganjal, tapi aku takut bicara karena tak ingin kehilangan kalian. Persahabatan adalah satu-satunya hal normal dalam hidup Helen, dan dia bertahan sampai kami menjebak Bill. Saat aku tak bersalah masuk penjara, nuraniku tak membiarkanku hidup seolah tak terjadi apa-apa. Aku keluar dari kantor polisi dengan penuh kebingungan karena dunia saat kami tim hebat sudah hancur berkeping-keping. Aku sangat perlu bicara dengan Jane. Aku sampai di rumahnya dan menekan bel. Orang tuanya yang membukakan pintu untukku. Selamat siang, apakah Jane ada di rumah? Dia sedang dihukum, dia dilarang keluar dari kamarnya. Apa yang terjadi? Kamu masih bertanya? Jane sudah cerita soal kejahatan kalian. Aku tak ingin kalian berhubungan lagi. Setelah itu, pintu langsung ditutup tepat di depan hidungku. Aku keliling rumah dan berdiri di bawah jendelanya, memanggil pelan. Tak lama Jane mengintip keluar. Dia tampak lelah dan lesu. Jane, ada apa denganmu? Aku tak sanggup lagi. Sudah lama aku benci pencurian, pembobolan dan rasa takut tak berakhir ini, tapi aku takut sendirian. Aku sudah coba hentikan kita. Akulah yang menelepon polisi dan memberitahu mereka apa yang akan kita lakukan. Jadi kamu yang laporkan kita? Aku pikir seandainya kita tertangkap, akhirnya kita akan berhenti dan mulai hidup normal kembali. Aku berjalan menjauh dari rumah Jane, tak percaya ini terjadi, lalu Bu Lynch meneleponku. Alex, sudah kamu lakukan semua yang aku minta? Perhiasannya ada padamu. Dan saat itu akhirnya aku tersadar, cukup. Harus diakhiri kisah konyol ini. Dan sepertinya aku punya ide bagaimana melakukannya. Ya, Nyonya Lynch, perhiasannya ada padaku. Kujadwalkan pertemuan dengannya malam hari, berusaha bersuara seperti biasa, tanpa emosi. Malamnya aku datang ke tempat tujuan, memegang tas seakan isinya bukan perhiasan, melainkan semua kesalahanku. Nyonya Lynch datang dengan cepat, tersenyum puas. Kau yang paling berbakat di antara kalian bertiga. Aku punya banyak rencana untukmu. Bersama-sama kita akan melakukan banyak aksi lagi. Aku mendengarkannya sambil mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya dengan lantang, "Petugas, apakah Anda sudah mencatat semuanya?" Dari mobil yang diparkir dekat situ, para polisi keluar, dan dalam sekejap, Nyonya Lynch sudah terborgol. Tidak mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Ya, itulah memang rencanaku. Di telepon Nyonya Lynch, aku ke polisi dan melapor. Mereka memasang mic di bajuku, dan semua ucapannya direkam. Saat diinterogasi, Nyonya Lynch mengaku. Ternyata, dia bekerja sebagai pekerja sosial dan mengenal semua remaja dari keluarga kurang mampu, dan dia juga sangat lelah dengan kehidupan miskin. Ketika dia melihat kami keluar dari toko, dia mendapat ide untuk memanfaatkan kami karena kami adalah target yang mudah dan putus asa. Nyonya Lynch dipenjara, tapi ceritanya tidak berakhir di situ, karena aku dan para gadis juga bersalah. Akhirnya, kami dijatuhi hukuman kerja paksa. Tentu saja, semua orang di sekolah akhirnya tahu tentang hal itu. Kami dikeluarkan dan Pak More dipecat gara-gara aku. Rasa bersalahku jauh lebih menyiksa daripada hukuman apapun. Karena keputusanku, orang yang membantuku malah jadi korban. Usai kerja sosial, orang tuaku memindahkan kami ke sekolah lain. Di hari pertama, aku pergi ke sana dengan tekad bulat untuk memulai hidup baru dan tidak pernah lagi menjadi gadis penakut yang selalu dimanfaatkan orang lain. Dan tiba-tiba, di koridor sekolah baru, aku tak sengaja melihat Pak Murray. Dia tampak lelah dan dingin, dan aku langsung tahu bahwa dia masih marah padaku. Setelah dipecat, dia bekerja di sini. Pak Murray, maafkan aku jika Anda bisa. Sekarang aku ingin belajar menjadi orang yang baik. Oke, ku beri satu kesempatan lagi. Terkadang melanggar aturan terasa seperti satu-satunya jalan keluar, tapi sebenarnya tiap langkah itu justru membuatmu semakin terperosok, hingga akhirnya kamu merusak hidupmu sendiri dan juga orang-orang di sekitarmu yang ingin tulus membantumu.